Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari temanmu untuk memimpin lagu kita di depan. Stella lah, adalah untuk memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk semua. Sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya mau tes konsentrasinya dulu ya, apakah sudah siap atau tidak ini. Nah, perhatikan ya. Nah, tangan di mata. Masih ada yang salah. Perhatikan baik-baik. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Perhatikan sekali lagi. Tangan di hidung. Masih ada yang salah. Sekali lagi. Masih belum konsentrasi. Oke, perhatikan. Ya. Tangan di dagu. Tangan di telinga. Tangan di mata. Tangan di kepala. Tangan di pundak. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita ambil absen terlebih dahulu ya. Adalah Adi, Agustina, Arme, Awan, Yusuf, Jita, Ilona, Imer,
Roma, Laurora, Lydia, Manginar, Melda, Menaria, Reza, Navina, Fernanda, Prihartini, Rani. Baik, semua ada semua ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kelompok sosial dalam masyarakat. Mengenai kelompok sosial dalam masyarakat. Baik, perhatikan untuk semua. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Pertama, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara kelompok sosial primer dan sekunder serta memberikan contoh nyata dari masing-masing jenis kelompok sosial tersebut. Jadi Anda diharapkan untuk memenuhi pengertian dari kelompok sosial primer, sekunder, dan jenis-jenisnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedua, siswa dapat mengevaluasi pengaruh kelompok sosial terhadap identitas individu dengan mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari keterlibatan dalam kelompok tersebut. Nah, yang terakhir, siswa dapat menciptakan model atau presentasi tentang bagaimana kelompok sosial berfungsi dalam masyarakat, termasuk peran, norma, dan nilai yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, itu untuk itu, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, sebelumnya Bapak tanya dulu berkaitan dengan kelompok sosial. Nah, menurut Anda, mengapa kelompok sosial dibutuhkan dalam masyarakat? Ya, silakan Nadi. Berdiri. Karena untuk bersosialisasi, Pak. Untuk sosialisasi. Bagus. Ada yang lain? Pak. Untuk memainkan peran sosial, Pak. Bagus. Ada yang lain? Pak. Pendidikan nilai sosial dan struktur sosial di masyarakat. Bagus. Nah, berikan aplaus ketika teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri dari kelompok sosial tersebut? Ada yang bisa? Ciri-cirinya? Yang bisa? Nilai struktur, aturan, serta pola perilaku. Oke, ada yang lain? Ada yang menambahkan yang lain? Adanya faktor bersama sehingga hubungan antar anggota bersama erat. Bagus. Ada yang lain enggak? Satu lagi. Setiap anggota kelompok sosial sadar bahwa ia adalah bagian dari kelompoknya. Baik. Maka, kenapa kelompok sosial itu dibutuhkan dalam masyarakat? Pertama, apa tadi? Bisa bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan bisa kita punya hubungan sosial dengan orang banyak. Itulah pentingnya dari kelompok sosial tersebut. Nah, baik. Kita perhatikan satu video ini dulu ya.
Seperti wilayah masyarakat Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi Indonesia tanah kaya yang masyhur perbedaan dan keramahannya. Tengah adanya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila dan diwarnai jika dan tenang selama Nah, baik. Setelah melihat video tersebut, apa yang Anda simpulkan dari tayangan apa tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan atau mengartikan bahwa kelompok sosial itu apa? Ya, Adi. Kelompok sosial itu Pak seperti hanya beragama, Ya, suku, ya, atau kebersamaan seperti anak tadi yang bermain, ada Pak, Pak. bagus. Ada yang lain? Pak, Silakan, Awan. Kelompok bersosial itu Pak, kalau disebutkan Pak, kelompok yang mencari kebersamaan Pak, sampai dengan siapa dan orang mana Pak. Dari suku mana, ras mana, bagus. Jadi kelompok sosial itu bisa kita sederhanakan. Keberagaman individu dalam sebuah daerah, dalam sebuah komunitas tergolong dan tergabung menjadi satu kesatuan sehingga membentuk sebuah sistem. Itulah yang disebut dengan kelompok sosial. Nah, kita sedikit lihat perkembangan kelompok sosial. Nah, ini ada satu kelompok sosial dapat mengalami perkembangan. Nah, Bruce Tuckman merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan tahapan-tahapan dalam perkembangan tersebut, yaitu adalah forming. Nah, ini tahapan perkembangan tersebut mengidentifikasi kondisi atau suatu kelompok sosial. Ya, jadi itu dia. Itu menurut si Paul Burman. Nah, kita lihat pengelompokan sosial itu. Ada kelompok atau yang dimaksud dengan grup merupakan suatu atau lebih yang dihubungkan oleh dan dalam hubungan sosial itu tersebut. Sementara itu, pengelompokan atau pengkategorian
Ya, pengelompokan atau pengkategorian merupakan sejumlah orang yang mungkin belum pernah bertemu. Nah, jadi belum pernah ketemu. Jadi dikelompokkan dalam satu sistem itu dan kemudian memiliki karakteristik yang sama seperti tingkat pendidikan, usia. Jadi dikelompokkan, ada pengelompokan berdasarkan usia, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dimaksud dalam sebuah pengelompokan sosial. Oke. Nah, baik. Selanjutnya dari sebuah materi ini saya mau tanya satu. Pernah tidak Anda dikenalkan dalam sebuah organisasi? Misalnya ada organisasimu, Anda disuruh memperkenalkan diri. Ada tidak? Ada ya? Nah, ada. Apa yang Anda rasakan? Merasa diterima atau tidak? Begitu. Bagaimana? Ada pengalamanmu tidak? Bisa sampaikan. Kawan bisa? Misalnya ada satu kelompokmu, taruhlah itu Anda disebut sebagai pengurus IPMAS. Oke ya, pengurus organisasi Ikatan Mahasiswa dan Pelajar. Oke ya. Jadi Anda disuruh memperkenalkan diri. Anda didengar, diakui atau bagaimana? Didengar Pak. Didengar. Bagaimana kalau seandainya kalau tidak didengar? Tidak didengar Pak. Itu artinya kok dengan seperti caranya Pak. Seperti itu. Boleh. Nah, jadi dalam suatu organisasi kita mesti harus memperkenalkan sebuah situasi di mana organisasi ini mesti harus orang kenal. Bagaimana kemudian ciri dan kelompok sosial itu ya, satu, berinteraksi. Orang akan berhubungan baik dengan orang banyak, mendefinisikan dirinya bahwa dia adalah anggota kelompok itu tersendiri, lalu memiliki sistem nilai dan norma, dan memiliki struktur. Ada yang terakhir yang disebut dengan ada hukumnya. Ini tidak bisa, hukum itu mesti harus kelompok itu mesti harus legal, dia sah. Kalau sah berarti diakui. Coba kalau misalnya pengalaman awan tadi, kalau nggak pas, nggak sesuai, tidak resmi, itu tidak akan pernah diakui. Tapi karena diakui, maka diterima dengan senang hati. Nah, baik. Selanjutnya, Anda membentuk kelompok. Membentuk kelompok 4 saja ya, 4 kelompok sekarang, karena ada yang mau dikerjakan. Anda masuk dalam kelompoknya sekarang. Anda masuk dalam kelompoknya sekarang. Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 4. Ini
Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 2. Oke, baik. Nah, itu ada tugas dari yang kita bahas tadi. Tetapi sebelum mengerjakan tugas kelompok atau diskusi tersebut, kira-kira ada enggak yang Anda mau tanyakan? Dari pembahasan tadi, ada yang enggak kurang jelas? Silakan dipertanyakan. Sebelum kita masuk dalam sesi diskusi. Ada enggak materi atau pemahaman Anda yang kurang dari penjelasan pengelompokan sosial tersebut? Silakan. Pak, Ya, silakan Nadi. jadi kalau tadi Pak soal kurang mengerti tentang apa Pak namanya yang namanya kelompok sosial itu Pak, kurang mengerti, kurang paham Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak. Sebelum saya jawab, masih ada lagi? Oke, baik. Kelompok sosial ini merupakan sebuah, perhatikan untuk semua. Oke. Ini pertanyaannya menarik. Kelompok sosial ini kan individu tergabung menjadi satu. Oke. Ada individu manusia, kemudian membentuk satu kesatuan, belum membentuk satu kesatuan sehingga muncul dia dalam satu kelompok sosial. Oke. Nah, apa contohnya? Kalau di sekolah itu adalah OSIS. Kalau di organisasi pelajar banyak, organisasi siswa saya bisa mukop misalnya. Nah, jadi dia mesti harus memiliki struktur yang jelas. Mesti harus memiliki struktur. Apalagi memiliki sistem nilai. Kalau tidak memiliki nilai, tidak bisa dikatakan kelompok sosial. Apalagi normanya harus ada. Ada hukumnya. Jadi tidak bisa dikatakan kelompok itu sebenarnya kelompok kalau dia tidak memiliki beberapa ciri khas ini atau aturannya, dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu kelompok, karena geng itu berbeda dengan kelompok itu. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke, bisa? Oke, sudah bisa kita lanjut? Oke. Nah, di situ ada tugas yang mesti harus dikerjakan per kelompok Anda. Silakan berdiskusi, silakan bekerja, ya. Dimulai dari sekarang. Dibuat di double folio ya. Dibuat di double folio atau di selembar kertas. Ini yang mau dikerjakan dalam bentuk sebuah diskusi ya. Jadi diskusikan semua. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan ya.
Ya, silakan. Tuhan nomor 2 kan begitu bergantung dengan sebuah kesusahan kami ketahui. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Yang disebutkan dan jelaskan dari jenis kesusahan kami ketahui. Oh, akan mengatakan Pak Yang mana? Yang mana yang kurang apa? Kurang paham. Yang mana yang kurang paham? Kenapa? kita bersemuanya. Jadi perhatikan untuk semua. Ini ada pertanyaan temanmu. Ya. Apakah dijabarkan semua? Iya. Jadi contohnya tadi satu. Coba semua perhatikan. Menjelaskan pengertian kelompok sosial. Anda berangkat daripada sebuah definisi. Lalu kemudian baru Anda jabarkan semuanya. Udah, masih ada lagi yang kurang paham enggak? Udah paham semua? Udah paham. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, dipertanyakan.
Nah, ini kan. Ini mengidentifikasi jenis-jenis kelompok sosial, mengidentifikasi. Jadi konsepnya mengungkap jenis-jenis kelompok sosial itu. Ya? Iya. Tanya pemerintah itu, Pak. Kenapa? Kurang paham kan yang ini, Pak? Yang piaran dan pengaruh kelompok sosial dalam efek. Apa? Kelompok dari mana ini? Kelompok 4. Ada yang perlu dipertanyakan? Udah ada Pak, ada. Ada yang perlu dipertanyakan? Jelas ya? Jelas ya? Ada yang perlu dipertanyakan tidak? Ada yang perlu dipertanyakan tidak? Oke, baik. Di mana anggapannya saling melindungi Komunikasi koordinasi kedua Jadi ini ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini yang mau dikerjakan. Oke ya.
Ini yang mesti harus dikerjakan. Ya, ini yang mau didiskusikan ini. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Oh, kelompok sekunder. Perhatikan untuk seluruhnya. Perhatikan untuk semua. Itu yang Anda mau kerjakan itu di bagian B. Oke ya. Yang Anda kerjakan itu di bagian B. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke. Kontrak.
Ya, kenapa? Iya, kenapa Raja? Nah, kenapa? Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang perlu dipertanyakan tidak? Tadi ada? Ya tadi ada. Apa? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas tidak?
Dan kurang jelas tidak semuanya? Di sini? Oke, cukup paham ya? Oke, baik. Semua sudah selesai? Oke, baik. Sekarang waktunya Anda mempresentasikan hasil diskusi tadi, ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Yang lain diperhatikan, ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kami dari Waktu Ratu akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Awan Satyana. Baik, teman-teman, akan membacakan hasil diskusi kami. Itu soalnya apa pengertian kelompok sosial menurut pendapatmu? Menurut pendapat kami, kelompok sosial adalah pertemuan satu individu dengan individu lainnya sehingga membentuk suatu pengelompokan sosial. Kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok sosial yang kamu ketahui. 1. Kelompok primer.
Suatu kelompok yang terjadi interaksi sosial di mana para anggotanya saling mengenal satu sama lain dan berhubungan erat. 2. Kelompok sekunder, suatu organisasi yang mengandung hubungan intelektual, logis, dan kontraktual. Mereka memiliki anggota karena mereka dapat memberikan alat propagasi atau penghargaan. Yang ketiga, kelompok formal. Adalah kelompok yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik dan menjelaskan tentang kekuasaan, tanggung jawab, serta memiliki kekuatan hukum. 4. Kelompok formal adalah kelompok yang muncul dalam pengelompokan formal. Bedanya, kelompok informal tidak menggunakan aturan yang mengikat, dan kelompok informal juga sebenarnya memiliki ikatan emosional yang terjalin. Yang ketiga, berikan contoh pengelompokan sosial yang ada di lingkunganmu, yaitu seperti himpunan mahasiswa dan sekolah. Yang kedua, kelompok tani. Yang ketiga, kelompok BIR atau Bina Iman Kristen. Yang keempat, apa peran dan pengaruh kelompok sosial terhadap individu dan masyarakat. Fungsi kelompok sosial itu merupakan suatu persekutuan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sebab saling berhubungan dan mempengaruhi. Peran mereka yaitu bisa menjalin kerjasama antar sesama masyarakat. Kita dalam suatu pengelompokan atau kerjasama antar sosial itu berguna untuk menjalin kebersamaan tanpa memandang suku, ras, agama. Jadi peran dalam kelompok sosial itu sangat penting dalam masyarakat. Karena kenapa? Dengan adanya kelompok sosial seperti kelompok tani, kelompok nelayan, itu kita tidak akan memandang dia dari suku mana dan ras mana. Jadi mereka sangat berpengaruh baik untuk di dalam masyarakat. Baik teman-teman, itulah pembahasan kami. Baik, itulah hasil diskusi kami teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baik. Catatan. Ya. Setelah Baik teman-teman, apakah dalam materi kami ada pertanyaan? Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika teman-teman belum paham atau tolong dipertanyakan. Ada kelompok yang itu pertanyaan. Perkenalkan, saya Karina, saya dari kelompok 4. Jadi satu pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan salah satu jenis kelompok sosial. Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Sebutkan dan jelaskan. Saya ulang, sebutkan dan jelaskan salah satu jenis kelompok sosial. Baik, untuk kelompok 3, memberikan kelompok 4, memberikan waktu sedikit untuk itu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dilakukan oleh kawan Satrianto. Baik. Jadi dari kelompok 4 yaitu sebutkan dan jelaskan satu contoh kelompok sosial yang digunakan. Kelompok. Baik, kami akan menjelaskan yaitu kelompok primer. Menggunakan
Kelompok primer yaitu adalah suatu kelompok yang terjadi interaksi sosial di mana para anggotanya saling mengenal satu sama lain dan berhubungan erat. Baik, itulah hasil jawaban kami. Apakah kelompok 4 adalah jawaban kami atau apa kurang pas atau mau ditambahkan bagaimana? Jumlah dari kelompok 4 adalah pos dengan jalur. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 4. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi. Baik, Perkenalkan, nama saya Nafisa, saya perwakilan dari kelompok Perwakilan dari kelompok 3 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelaskan peran kelompok sosial. baik untuk kelompok 2, tolong berikan kami waktu untuk berpikir sebentar. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan diwakilkan oleh kawan saya. Baik teman-teman, pertanyaan dari kelompok 3 yaitu peran kelompok sosial di dalam Baik, seperti yang saya jelaskan saya teman-teman, itu peran kelompok sosial. Jadi peran kelompok sosial itu bisa mendatangkan dampak positif. Dampak positif kalau di masyarakat itu sebetulnya seperti kan kelompok tani, kelompok nelayan. Itu kalau tidak ada kelompok, kita tidak akan bisa, kita pasti akan memandang dia suku mana, ras mana, dan agama mana. Dengan kita, dia akan pernah saling mengenal antara satu sama lain. Tetapi ketika dibentuknya suatu pengelompokan sosial antara individu dan individu satu bertemu dan membentuk suatu jalinan kerjasama sehingga terbentuk pengelompokan sosial. Jadi pengaruh pengelompokan sosial itu sangat penting. Penting dan mendapatkan dampak positif. Karena kenapa? Dan adanya pengelompokan sosial itu kita tidak akan pernah memandang dia suku mana, ras mana, dan agama mana. Karena kita di situ diajarkan tentang kerjasama dan hidup bersama tanpa memandang siapa orang. Baiklah, itu hasil jawaban kami. Apakah kelompok tidak berbuat atau mau menambahkan jawaban kami bagaimana benar? Baiklah, Baik, terima kasih untuk kelompok 3 dan pertanyaan. Kalau kelompok lain tidak ada pertanyaan, sudah tuh. Karena saya harapkan dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan salah satu contoh kelompok sosial yang ada di kelompok kita. Oh, salah satu kelompok sosial yang ada. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 oleh kawan saya. Baik, ini kami jawab pertanyaan kelompok 2 itu kelompok sosial yang ada di kehidupan kita. Kelompok sosial yang ada di kehidupan kita itu banyak, tapi lebih menunjuk ke kelompok yang seperti kelompok nelayan, kelompok tani, dan juga ada kelompok BIR atau Bina Iman Remaja kalau dalam di alam. Baiklah, itu hasil jawaban kami. Apakah kelompok 2 sudah pernah puas? Nah, kami dari kelompok 2 kami sudah bersama. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Baik,
Itulah hasil diskusi kami atau jawaban kami yang kami dapatkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, kelompok selanjutnya. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Yang lain menyimak lalu ajukan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Baik teman-teman, setelah kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Saya kami akan menjelaskan tentang pembelajaran tentang hasil diskusi kami. Yang nomor 1, apa pengertian kelompok sosial yang kelompok sosial merupakan kesatuan nyata atau ada tidaknya organisasi karena adanya mereka kerjasama, komunikasi, akumulasi, akomodasi, dan aktivasi atau kegiatan kerjasama. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok sosial yang kami ketahui. Ini nomor 1, kelompok primer atau utama. Suatu kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang para anggotanya saling mengenal dengan sangat dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Dua, kelompok sekunder. Organisasi sekunder biasanya mengandung hubungan intelektual, logis, dan komunikasial. Tiga, kelompok formal. Kelompok formal atau resmi adalah kelompok yang dibentuk oleh sekelompok orang atau masyarakat dengan struktur yang terdefinisi dengan baik yang menjelaskan hubungan relevan, kepercayaan, pertanggungjawaban, dan tanggung jawab tugas serta menjadi sebagai mereka. Empat, kelompok adalah kelompok yang kelompok sosial yang ada di Indonesia. Satu, kelompok hidup desa. Dua, kelompok dinamis anak. Tiga, kelompok nelayan. Empat, apa peran yang kelompok sosial terhadap dalam mereka? Itu kelompok sosial merupakan persatuan atau kesatuan manusia yang hidup bersama secara saling berhubungan dan bersaing. teman-teman pada hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan buat. Baik, ini baik, kami akan menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan kelompok primer. Baiklah, kami akan membuat pertanyaan dari kelompok satu yang dibacakan oleh Bang. Apa yang dimaksud dengan kelompok primer? Kelompok primer adalah kelompok orang yang saling berhubungan secara teratur sehingga setiap orang saling berkomunikasi secara berlangsung atau tetap muka. Baiklah, kelompok satu itulah hasil diskusi kami. Kita sudah merasa puas. Baik, kami dari kelompok 1 sudah merasa puas atas jawaban dari kelompok 2. Kelompok lain bisa ada pertanyaan? Kami dari perkenalkan nama saya Bangga, saya dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah jelaskan apa itu kelompok informal. Terima kasih.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dibacakan oleh Sina. Jelaskan apa itu kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang muncul dari kelompok formal. Bedanya, kelompok informal tidak menggunakan aturan yang mengikat. Contoh kelompok informal adalah kelompok bermain, belajar bersama, dan kelompok kerja. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jawaban kami sudah puas. Kami kelompok 2 sudah merasa puas dengan jawaban. Kalau bisa ada pertanyaan, kelompok lain. Jadi moderator, baiklah, kami dari kelompok 3 memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Jelaskan pengertian dari kelompok formal. Baiklah, kami akan membahas pertanyaan dari kelompok yang dibacakan oleh Jelaskan pengertian kelompok formal. Kelompok formal atau resmi adalah kelompok yang dibentuk oleh sekelompok orang atau masyarakat dengan struktur yang terdefinisi dengan baik yang menjelaskan hubungan kewenangan, kekuasaan, pertanggungjawaban, dan tanggung jawab, tugas, serta memiliki kekuasaan tertentu. Baiklah, sudah hasil jawaban kami. Apakah sudah puas? Sudah teman-teman, kami dari kelompok 3 sudah merasa puas sama jawaban. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, sekian dan terima kasih. Baik, itu dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang diskusi kami dibacakan oleh Mamina. Baiklah, kebetulan saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya, apa pengertian kelompok sosial menurut pendapat kami? Pendapat kami adalah kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang bisa dikenali atau diketahui dengan elemen seperti individu dengan individu, kelompok dengan individu. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok sosial yang kami ketahui. Pertama, kelompok primer atau utama. Suatu kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dan para anggotanya saling mengenal dengan sangat dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Yang kedua, kelompok sekunder. Organisasi sekunder bisa mengandung hubungan intelektual, logis, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kekuatan batin, tetapi mereka memiliki anggota karena mereka dapat memberikan alat berupa gaji atau penghargaan kepada anggotanya. Ketiga, kelompok formal. Kelompok formal atau resmi adalah kelompok yang dibentuk oleh sekelompok orang atau masyarakat dengan struktur yang terdefinisi dengan baik yang menjelaskan hubungan kewenangan, kekuasaan, pertanggungjawaban, dan tanggung jawab, tugas serta memiliki kekuatan hukum. Yang keempat, kelompok informal.
Kelompok informal adalah kelompok yang muncul dalam kelompok formal. Bedanya, kelompok informal tidak menggunakan aturan yang mengikat. Ketiga, data tentang kelompok sosial yang ada di lingkungan. Yaitu satu kelompok tani, yang kedua kelompok nelayan, ketiga kelompok muda-mudi baik agama Katolik maupun Kristen. Keempat, apa peran dan pengaruh kelompok sosial terhadap individu dan masyarakat? Kelompok sosial merupakan persekutuan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sebab saling berhubungan dan mengayomi. Fungsinya, kelompok sosial sangat beragam. Salah satunya meningkatkan kualitas diri. Kelompok sosial terbentuk sesudah di antar satu individu dengan individu lainnya bertemu. Pertemuan antara individu menghasilkan kelompok sosial dan harus dalam bentuk proses interaksi, misalnya adanya kontak bersama-sama. Baiklah teman-teman, setelah selesai kami, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Mari saya perwakilan dari kelompok 1 dengan pertanyaan kelompok 2. Kelompok 3. Jelaskan apa yang dimaksud dari kelompok primer. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dibacakan oleh orang selesai. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok primer. Suatu kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial antara anggotanya saling mengenal dengan sangat dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Baiklah teman-teman, setelah jawaban kami, apakah kelompok 1 sudah mengerti kelompok 14? Baik, kami ya kelompok 1 sudah mendapat menjawab kelompok 3. Apakah teman-teman yang belum ada pertanyaan? Itulah kami dari kelompok F1 akan mengajukan pertanyaan di kelompok 3. Sebutkan apa saja ciri kelompok sosial. Sebutkan apa saja ciri kelompok sosial. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang dibacakan oleh orang tua. Soalnya sebutkan ciri-ciri kelompok sosial. 1. Kelompok sosial merupakan kesatuan yang nyata atau pada tujuannya organisasi. Yang kedua, setiap anggota kelompok sosial sadar bahwa ia adalah bagian dari kelompoknya. Tiga, ada hubungan sosial bagi yang kemudian terjadi antara anggotanya. Baiklah teman-teman, setelah jawaban kami, apakah kelompok akan segera mengatur dengan 14? Baiklah, kami dari kelompok 4 dan dari kelompok jawaban kelompok 3. Apakah teman-teman yang ada pertanyaan? Ini moderator. Karena kami dari kelompok 2 memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Mengapa kelompok sosial sangat diperlukan di dalam masyarakat? Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan oleh Diana. Soalnya, mengapa kelompok sosial sangat diperlukan di masyarakat? 1. Untuk memainkan peran-peran sosial. 2. Untuk bersosialisasi. 3. Mewujudkan nilai-nilai sosial dalam struktur sosial di masyarakat. Baiklah, kelompok 2 akan melaksanakan kami masuk kami dari kelompok 2 dan kelompok jawaban kelompok 3.
Baiklah teman-teman, setelah diskusi kami, jika ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Semua sudah menampilkan beberapa hasil diskusinya. Ya. Dan sekarang kita coba mengambil sebuah pelajaran dari apa yang kita paparkan, apa yang Anda diskusikan terkait dengan materi ini. Satu pertanyaannya adalah bahwa apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dapat dari pembelajaran ini? Apa yang Anda dapat dari pembelajaran ini? Apa yang Anda... Silakan dari kelompok? Dari kelompok 1, silakan. Baik teman-teman, izin perkenalkan nama saya Supranto. Ya, wakil perwakilan dari kelompok 1 Pak. Yang kami dapatkan itu Pak, dalam pembelajaran kita, materi kita tentang pengelompokan sosial, itu Pak, kami bisa memahami tentang dampak positif atau manfaat kelompok yang ada di masyarakat Pak. Baik, terima kasih ya. Oke, itulah satu manfaat dari kita mempelajari kelompok ini sehingga kita tahu mengerti di mana posisi kita berkaitan dengan siapa dan seterusnya. Sebagai anggota masyarakat kita tidak terlepas dengan individu yang lain. Maka kelompok itu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebelum kita tutup, semuanya berdiri dulu. Ya. Apakah masih semangat? Masih belum yakin? Masih semangat? Oke. Perhatikan sekali lagi. Perhatikan sekali lagi. Kalau masih semangat, perhatikan sekali lagi. Tangan di kepala. Oke, ya masih ada yang salah kan? Masih ada yang salah. Berarti sudah tidak semangat lagi. Oke, diulang sekali lagi. Tangan di mata. Masih ada yang salah. Oke, sekali lagi. Masih belum semangat ini. Semangat. Oke. Tangan di kepala. Masih ada yang salah. Sekali lagi. Tangan di hidung. Tangan di telinga. Tangan di mata. Pegang teman. Baik. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan Anda membahas tentang atau Anda mengerjakan tentang definisi dan perkembangan dari dinamika perkembangan kelompok sosial. Nah, itu saja, kita akhiri. Selamat siang. Siang, Pak.